Angga Maulana. Hadir, Bu. Baik. Hari ini kita masuk materi model pembelajaran ya. Mulai. Ibu akan menampilkan sebuah video, nanti bisa kalian diskusikan. Kalau misalnya kita lihat ya, ini ada approach-nya, di dalamnya ada strategi, metode lebih khusus, aktivitas nih ya, bisa dilihat. Maka kita bisa melihat satu bandingan ini, kita bilangin model pembelajaran. Jadi digambarkan dari awal dan akhir sampai seperti apa, maka kita sering bilang model adalah aplikasi suatu metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Nah, kemudian saya mau menyampaikan ya, 8 ya yang mau saya sampaikan mengenai pendekatan pembelajaran dulu. Yang pertama ini information processing, udah lihat nah namanya gitu ya. Jadi kalau materi-materi yang konseptual, banyak dunia lainnya mikroskopik ya, dua pendekatan ini information processing sama conceptual change biasanya digunakan. Jadi kita fokusnya seperti itu. Nah, setiap materi itu punya bebannya. Bebannya maksud gini, oh ini fokusnya banyak ke konsep nih, banyak ke perubahan konsep nih masalahnya. Berarti pakai itu. Terus misalnya, tapi dia juga ada kok kooperatifnya gitu. Boleh dipakai, tapi tujuan pembelajarannya kan banyakkan konsep ya. Jadi ini bagaimana processing informasi, kemudian ini perubahan konsep ya. Jadi kalau yang miskonsepsi itu pakai conceptual change. Kemudian behavior system itu contohnya misalnya praktikum, personal learning itu refleksi. Saya sering minta Anda refleksi itu ya, itu adalah personal learning sebenarnya. Terus social learning yang sering nih kamu tulis semuanya pakai social learning, discovery, cooperative learning, jigsaw, start, NHT dan sebagainya. Tapi tidak semua harus pakai social learning. Jadi metode pembelajaran dengan berbagai pendekatan tuh banyak sekali. Nah, kemudian kamu ingin membentuk karakter nilai, nggak bisa kalau misalnya pendekatannya nggak sampai membentuk dia menjadi yang tadi ya, membentuk dia karakter kan susah bener. Nah, biasanya pembelajarannya itu dengan menggunakan social emotional learning. Jadi isu sosial diangkat, anak jadi emosi, makanya biasanya nilai dan karakternya terbentuk. Nah, ini yang sering kita pakai juga scientific ya di kimia. Jadi misalnya kalau misalnya udah scientific, dia pasti harus mengobservasi sesuatu, dia membuat hipotesis dalam konteks berdasarkan teori ataupun pengamatan dia harus menganalisis, melaporkan, nah tahapan-tahapan itu harus kita perhatikan. Nah, yang terakhir adalah yang mau saya angkat adalah culturally responsive teaching. Ini apa sih sebenarnya? Jadi bukan cuma culture yang nari, dansa, dan sebagainya, dansa lagi, menari, kemudian makanan dan sebagainya, tapi lebih dari itu. Jadi culture itu adalah misalnya, oh anak pendidikan kimia karakternya seperti ini ya, culture-nya gitu. Jadi culture itu adalah karakteristik siswa, termasuk anak visual tuh ngajarnya kayak apa sih. Jadi pendekatan culturally responsive teaching itu mengakomodasi karakteristik siswa gitu ya untuk dapat berkembang secara optimal berdasarkan culture-nya dia. Jadi teaching yang responsif terhadap culture tadi. Nah, kemudian yang pertama information processing ya. Jadi biasanya ini prinsipnya ya pendekatannya information processing approach. Jadi gimana caranya mahasiswa kita bisa memperoleh informasi, mengorganisasi dan mengeksplain, menjelaskan. Jadi kalau misalnya semua filosofi bilang dia gimana caranya supaya kita bisa banyak dapat informasi. Nah, model pembelajarannya biasanya lecturing ya, presentasi, menjelaskan, terus pembelajaran berbasis konsep, namanya konsep teaching. Nah, model pembelajaran di presenting sama explaining ini, tujuan kita adalah mengasimilasi informasi baru. Kita penting juga dia paham konsep. Kita ajarkan dia juga kebiasaan mendengar dan berpikir. Terus teorinya apa aja nih? Ada struktur dan organisasi pengetahuan, pembelajaran juga harus bermakna ya, jadi nggak harus ngomong terus dalam arti nggak ada maknanya, verbal, terus kita harus mempertimbangkan psikologi kognitif. Kognitif teori ini adalah kapan ya optimal untuk dijelaskan kepada siswa. Nah, metodenya itu ada ceramah, resitasi ya, pengulangan induktif, deduktif.
Nah, yang harus dipertimbangkan adalah isi materinya sebanyak apa, harus interaktif, harus bermakna, dan jangan lupa persepsi, ya, pengetahuan awal siswa itu seperti apa. Kemudian model pembelajaran yang kedua adalah konsep teaching ya. Jadi kalau banyak kan konsep, maka kita pakai konsep teaching model. Karakteristik konsepnya seperti apa? Berpikir logis, hot. Kita harus pikirkan juga komunikasi yang baik gitu ya. Nah, teori-teorinya ini ya, konsep higher order thinking level, the nature of concept. Nanti cari tahu konsep itu sebenarnya apa sih. Dan harus difikirkan human development. Usia SMA abstrak bisa diterima, tapi biar bagaimanapun sulit dia melihat dunia mikroskopik. Jadi penggunaan video bisa digunakan di sini. Nah, biasanya pakai konsep map, metakognitif, attaining konsep gitu ya, metodenya silahkan dicari. Nah, ini semua materi yang kemarin kita bahas, struktur atom, ikatan kimia, dan sebagainya itu banyak ada di sini. Nah, yang harus dipertimbangkan adalah pemilihan konsep, kesiapan siswa, analisis kemampuan berpikir siswa, dan lingkungan pembelajaran yang fleksibel. Jadi kalau anaknya kelihatan sudah jenuh, kita kasih konsep juga kurang, ya berarti kita harus modifikasi lagi model pembelajarannya. Silahkan lihat model pembelajaran ini bisa ada di jurnal ya, misalnya ikatan kimia biasanya metode apa sih, struktur atom apa sih, stokiometri apa sih, ya seperti itu. Nah, kemudian ada namanya conceptual change. Nah, biasanya ini conceptual change itu makanya sering dibilang different forms of representation knowledge. Ya, namanya juga conceptual change, perubahan konsep. Jadi, anak dianggap salah konsep karena berbeda dengan konsep yang dipahami oleh para ilmuwan. Ya, ilmuwan itu jadi standar. Jadi, misalnya kita bilang, oh dia kok nggak tahu ya kalau misalnya atom sekarang udah bukan partikel yang tidak dapat dibagi-bagi lagi saja gitu. Jadi karena dulu hafalannya atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, padahal perkembangan atom sudah kemana gitu. Jadi karena kesalahan konsep itu misalnya, oh semakin kuat asam misalnya, berarti bisa dilihat dari asam kuat apa namanya, kita tidak bisa menjelaskan tentang H+ nggak ada hubungan misalnya gitu ya. Jadi banyak salah-salah konsep seperti itu, maka biasanya pendekatan pembelajarannya dengan conceptual change. Nah, saya suka cerita tentang konflik kognitif ya. Jadi misalnya kalau bilang reaksi kimia itu kita sering pakai Ki dan PbSO4, jernih-jernih jadi berwarna gitu. Terus anak-anak tiba-tiba kita contohin lagi NaOH sama Cl, kok nggak ada warnanya? Terus kita tanya reaksi kimia nggak? Nah, otaknya akan konflik karena buat dia reaksi kimia itu harus ada perubahannya. Ternyata kok ada ya yang nggak berubah, ya seperti NaOH dan NaCl tadi, gitu ya. Nah, beberapa yang lain lagi ada generative learning, learning cycle ya biasa digunakan untuk mengubah konsep ini. Nah, ini beberapa tahapannya ya, kalian bisa lihat gimana prinsipnya prior knowledge, establish the context, terus curiosity, investigasi, kemudian kita reflect juga pas di akhir udah hilang belum nih miskonsepsinya. Ya ini learning cycle ya ada 3E, 5E, 7E, saya buat juga 8E, kalian bisa lihat gimana caranya supaya konsep itu bisa berubah. Nah kemudian behavior ya ini praktikum nih, pendekatan pembelajaran behavior system. Jadi gimana ya supaya kita praktek kemudian jadi lebih produktif. Nah biasanya nih modelnya direct instruction sama simulation. Jadi misalnya pokoknya kita mau anak-anak bisa fokus ke keterampilan. Teorinya makanya behavior learning, kemudian social learning teoris iya karena kalau praktikum kan kita suka bareng-bareng ya berkelompok. Metodenya demonstrasi, workshop, laboratorium activities sama instruction gitu. Instruksinya harus jelas, pertimbangannya, tujuannya harus jelas. Semakin banyak latihan, semakin efektif. Kita kasih feedback supaya dia tahu salahnya dan di mana dan kita wajib mengobservasi. Nah, ini personal learning ya. Jadi personal learning itu misalnya kita lebih bagaimana ini non-directive teaching ya mas sama self concept. Jadi diri sendiri. Jadi kalau memberi tugas, oke Bu Yuli ngasih tugas ya kalian hari ini merefleksikan pengalaman kalian mengenai misalnya ke kurikulum itu seperti apa. Itu namanya personal learning karena setiap orang pasti pengalamannya berbeda dan tidak ada yang salah atau benar. Kemudian di sini juga kalian bisa lihat ya, self concept itu biasanya mengenai belief. Saya ingin kalian merubah belief kalian tentang menjadi guru misalnya. Nilai kalian apa sih? Tujuan kalian apa sih? Sosial yang ada di lingkaran kalian tuh siapa sih? Terus kalian sadar kalian punya kemampuan apa sih gitu, ya.
Nah, kemudian scientific, kalau lihat scientific, maka ini di K13 ya, intinya adalah scientific thinking dan mathematical thinking. Semuanya harus pakai reasoning sama active learning ya. Jadi discovery, inquiry, POE, 5M ya, dan sebagainya ya. Jadi intinya adalah dia ada tahapan-tahapan yang mendevelop gimana nih caranya scientific thinking seseorang itu bisa terbentuk. Namanya juga scientific thinking, maka biasanya metode ilmiah diaplikasikan di sini ya. Jadi di eksperimen, reflect, observe gitu ya, discovery, guided dan sebagainya gitu. Nah, sekarang social learning nih yang paling banyak kalian pakai ya, yang kemarin dituliskan di PowerPoint. Jadi ini adalah sebenarnya prinsip dasarnya itu adalah kebersamaan, membentuk keterampilan berkolaborasi, berkomunikasi gitu. Makanya seringkali saya bilang ini konsep gitu. Konsep itu sebenarnya boleh sebenarnya pakai ini, bukannya tidak boleh. Tapi tujuan utamanya bukan social learning gitu ya. Jadi kalau misalnya ini yang lebih materi-materi yang aplikatif, koloid, asam basa gitu ya. Tapi kalau udah ikatan kimia gitu, mungkin bisa, tapi ya tidak akan tercapai secara optimal kalau tidak digabung dengan pendekatan yang bersifat konsep. Ya di sini tadi ada cooperative learning ya, jadi kalian bisa baca nanti ada academic achievement difikirkan juga, social skill gitu ya. Academic achievement ini bukan berarti hanya kognitif ya, yang di sini tuh lebih higher order thinking bisa, kemudian diversity, teorinya itu experiential learning, jadi harus benar-benar berdasarkan pengalaman. Ini metode yang sering kalian lihat ya, structural approach, start jigsaw. Pertimbangannya kontennya gimana nih, kemudian perbedaan siswa, waktu, peran guru, makanya lumayan juga takes time model pembelajaran ini. Nah ini ada Think Pair Share, Jigsaw tipe 1, Jigsaw tipe 2, STAD, Project Based Learning ya, silahkan dicek. Kemudian di sini Think Pair Share, Think Talk Write, Think Pair Square Share ya, jadi macam-macam bentuknya ya. Jadi boleh dipakai, tapi pertimbangkan juga kita fokus kemana. Kemudian ini jigsaw ya, bisa dilihat juga di PowerPoint saya, start, kemudian number head together, kemudian ini ada problem based learning ya, ada problem based learning, ada problem based learning, ini biasanya pakai studi kasus, problem solving ya, problem solving beda lagi tuh, problem solving itu biasanya dari orang matematika yang pasnya itu buat stokiometri, problem based learning itu aplikatif juga, dikasih studi kasus, dikasih diskusi, karena memang ini social skill ya. Jadi pakai teori Vygotsky yang constructivism, discovery learning, problem oriented classroom. Jadi semuanya harus dijelaskan, jadi Anda nggak akan bisa jalan kecuali kita menjelaskan sebenarnya tujuannya apa dan sebagainya, problemnya kayak apa, kemudian ini benar-benar authentic assessment. Nah, kemudian nih contoh-contohnya ya, tahapannya, ada problemnya, beri idea, using knowledge, learning issue gitu, actionnya apa. Ya, jadi dampak-dampaknya kurang lebih juga bisa dilihat di sini. Nah, ini social emotional learning, mirip sama social learning, tapi ini pakai emosi. Jadi biasanya mahasiswanya kompleks, timbul kepedulian sosial. Jadi kalau mau menimbulkan karakter, pakai pendekatan ini. Ada dilema, ada problem solving, mirip kan sama social learning juga dikasih studi kasus, tapi ini studi kasusnya benar-benar nimbulin dilema. Ya, jadi kita bacain dilema, siswa berdiskusi, kemudian dia kasih solusi, karena sebenarnya dilema itu, kalau misalnya di penelitian saya namanya dilema story. Nah, itu bisa memberikan gambaran kepada siswa di kehidupan nyata itu kita memang banyak memiliki dilema gitu ya. Nah, yang terakhir adalah culture responsive teaching. Jadi model pembelajaran yang responsif gitu ya terhadap culture siswa. Jadi sebenarnya ini kita mengajak siswa, yang saya buat adalah siswa mengajak siswa untuk dia sadar dia itu siapa. Kemudian culture understanding ya, culture understanding bisa juga sebenarnya pakai ethnochemistry ya, budaya dalam sudut pandang kimia. Tapi bisa juga misalnya dia paham tadi ini di self understanding kita tahu gaya belajar dia, culture latar belakang budaya dia, kita minta dia berkolaborasi, dikasih studi kasus, kita minta dia merefleksikan nilai apa, budaya apa yang berubahlah, kemudian bagaimana dia melakukan transformasi. Jadi model pembelajaran ini juga biasanya nggak sekali pertemuan ya, bisa 2 atau 3 kali pertemuan, karena proses ini meaningful ya, meaningful dalam arti dia tahu dirinya, dia paham latar belakang dia seperti apa, dia melakukan kolaborasi, konflik dengan temannya,
Dia kritikal, akhirnya dia melakukan transformasi. Nah, kemudian nih contoh-contoh yang saya kembangkan ya, ada Roti Buaya, Dewi Sri gitu ya, ini khususnya dalam pembelajaran. Yang dari Ibu tampilkan, siapa yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Oke. Jihan, silakan. Ya, Bu. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi agar yang mengikuti segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terbaik yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembelajaran mengajar, Bu. Baik, terima kasih Jihan. Dari yang Jihan simpulkan, Ibu akan memberikan kertas kosong dan kalian akan membuat mind mapping-nya dibagi kelompok ya, maksimal 2. Siap, Bu. Dari hasil mind mapping yang kalian buat, siapa yang ingin mempresentasikan di depan? Saya, Bu. Baik, Keju, Angga Maulana dan Adriana. Model pembelajaran yaitu Informasi processing model, personal model, social interaksi model, dan behavioral model. Ada lagi yang mau maju? saya, Bu. Baik, maju Ji. Jadi untuk model pembelajaran itu ada 4. Yang pertama itu ada informasi processing model, terus juga ada personal model, ada social interaksi model, sama behavioral model. Dari pembahasan materi hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Ada saya. Baik, ada yang mau maju angkat tangan? 3. Baik, Jihan, silakan menyimpulkan. Ya, Bu, baik. Jadi kesimpulannya ialah model pembelajaran ialah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran. Bagus yang disampaikan Jihan. Jadi tambahan dari Ibu, jenis model pembelajaran dibagi jadi 4. Yang pertama, information processing model. Yang kedua, personal model. Yang ketiga, social interaction model. Yang keempat, behavioral model. Materi hari ini mungkin cukup ya. Besok kita lanjut lagi.